Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanisa Pramudita dari Prodi D3 Farmasi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang hak sel. Hak sel merupakan bagian-bagian tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, biji, dan lain-lain yang dikeringkan tetapi belum dalam bentuk serbuk. Sedangkan untuk Simplicia merupakan bahan alami yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami proses perubahan apapun. Jadi untuk Haxel dan Simplicia itu beda ya. Kemudian ada contoh dari Haxel. Yang pertama yaitu daun kumis kucing, daun jati Belanda, kayu secang. Dilanjut ya contohnya. Kemudian contoh selanjutnya ada buah cabai Jawa, buah mengkudu, buah adas, dan batang brotowali. Untuk mengidentifikasi Haxel sama dengan untuk mengidentifikasi Simplicia, ada 3. Yang pertama, dengan cara organoleptik atau organoleptis yang meliputi pengujian morfologi, yaitu berdasarkan bau, warna, dan rasa dari Simplicia tersebut. Kemudian secara makroskopik merupakan pengujian yang dilakukan dengan mata telanjang atau dengan bantuan kaca pembesar terhadap berbagai organ tanaman yang digunakan untuk contoh sampel. Kemudian ada mikroskopik, pada umumnya meliputi pemeriksaan irisan bahan atau serbuk dan pemeriksaan anatomi jaringan itu sendiri. Kemudian sampel yang pertama yang akan kita bahas yaitu daun kumis kucing. Nama lainnya daun kumis kucing yaitu Orthosiphonis folium. Tanaman asalnya dari kumis kucing atau Orthosiphon aristatus. Kemudian zat yang berkhasiat pada daun kumis kucing antara lain ada minyak atsiri, saponin, garam kalium, ortosiphonin glikosida, dan saponin. Pemarian dari daun kumis kucing sendiri yaitu memiliki bau khas aromatik lemah, memiliki rasa agak asin, agak pahit, dan sepet. Kemudian penggunaannya atau manfaatnya sebagai diuretika. Diuretika merupakan obat yang digunakan untuk membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin dari dalam tubuh manusia ya. Kemudian sampel yang kedua yaitu daun jati Belanda. Nama lainnya Guazumae folium. Tanaman asalnya Guazumae ulmifolia. Zat yang berkhasiat pada daun jati Belanda yaitu daun jati Belanda mengandung alkaloid, karotenoid, flavonoid, dan juga tanin. Pemarian dari daun jati Belanda memiliki bau aromatik lemah dan rasa agak kelat. Penggunaannya digunakan sebagai obat pelangsing karena daun jati Belanda mengandung zat lendir dan serat yang mampu menghambat penyerapan lemak, gula, dan kolesterol dalam tubuh kita. Tak hanya itu, daun jati Belanda juga bisa digunakan sebagai astringensia atau obat anti diare. Astringensia ini bekerja dengan cara menciutkan selaput lendir pada usus kita sehingga bisa menghambat proses buang air besar yang terus-menerus atau obat anti diare. Sampel selanjutnya yaitu kayu secang. Nama lain dari kayu secang sendiri yaitu Sapan lignum. Tanaman asalnya yaitu Caesalpinia sapan. Zat yang berkhasiat pada kayu secang yaitu antara lain ada brazilin, brazileid, alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, terpenoid, dan antrakinon. Pemeriannya tidak berbau dan memiliki rasa kelat. Penggunaannya digunakan sebagai astringensia seperti tadi ya, seperti daun jati Belanda. Dilanjut ya, kemudian ada buah cabai Jawa. Nama lainnya yaitu Piper retrofractum fructus. Tanaman asalnya dari Piper retrofractum.
Kemudian zat yang berkhasiat pada buah cabai Jawa ini ada minyak atsiri, piperin, damar, dan pati. Pemeriannya yaitu memiliki bau khas aromatik dan rasa pedas. Sudah jelas ya, karena ini juga cabai jadi memiliki rasa yang pedas. Kemudian penggunaannya digunakan sebagai stimulansia, carminativa, dan diuretika. Kemudian ada buah mengkudu. Pasti udah tahu kan, buah mengkudu itu khasiatnya buat apa? Jadi, buah mengkudu ini memiliki nama lain, yaitu Morinda citrifolia fructus. Fructus itu buah. Kemudian tanaman asalnya dari Morinda citrifolia. Zat yang berkhasiat pada buah mengkudu yaitu morindon, rubiadin, dan flavonoid. Memiliki pemerian rasa dan bau yang tajam. Penggunaannya digunakan sebagai anti diabetes dan anti hipertensi atau untuk mengurangi darah tinggi. Jadi ini bisa dikonsumsi langsung. Biasanya orang-orang itu dipetik dari pohonnya terus langsung dikonsumsi. Kita lanjut ya. Kemudian ada buah adas. Nama lain dari buah adas yaitu Phoeniculi-fructus. Tanaman asalnya dari Phoeniculum vulgar. Zat yang berkhasiat pada buah adas ada minyak atsiri yang mengandung anetol, venkon atau rasa pahit, metal kafikol, anisaldehida, dan juga minyak lemak. Pemerian dari buah adas ini memiliki bau khas aromatik dan rasa mirip kamfer. Penggunaannya digunakan sebagai carminativa, obat mules, dan obat gosok anak. Carminativa sendiri itu mengeluarkan angin dari dalam tubuh manusia atau untuk masuk angin. Sama kayak buah cabai Jawa bisa untuk carminativa. Sampel yang terakhir ada batang brotowali. Nama lainnya yaitu Tinospora caulis. Tanaman asalnya Tinospora tuberculata. Kemudian zat yang berkhasiat ada pati, glikosida pekroritosida, alkaloid berberin, dan palmitan. Dan ada juga zat pahit. Ini yang menyebabkan pahit ya, yaitu pikroretin dan harsa. Pemeriannya tidak memiliki bau tapi memiliki rasa yang amat pahit. Penggunaannya dimanfaatkan untuk jamu dengan cara merebus batangnya. Bisa digunakan untuk obat rematik, analgetik atau menurunkan demam. Kemudian bisa untuk mengurangi resiko kencing manis dan mengurangi kadar gula pada darah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.